Pembunuhan aneh terjadi di Wisma Wei. Karena pintu dan jendela kamar tempat terjadinya kejadian ditutup. Korban Shang Qingxi tinggal di kamar yang sama dengan Shang Qinghu. Shang Qinghu tidak mendengar suara apapun. Ia mengira, karena konflik di meja makan maupun balap di tempat kejadian perkara. Sebuah bukti mereka mengarahkan kecurigaan kepada bocah kecil itu. Tetapi Lilian Hun menemukan sesuatu yang salah. Ia menemukan darah pada batu bata tersebut. Yang mereka simpulkan pembunuh membunuh dulu. Kemudian baru memecahkan batu batanya jelas mencoba menjebak seseorang. Kemudian ia datang ke pintu tempat kejahatan terjadi. Ia lalu mengetahui pembunuh mengganti nomor kamar 4 dan 5 dengan menutupinya melalui tanah liat. Ternyata kedua saudara itu mabuk di pesta. Dalam perjalanan pulang ke kamar mereka melewati jalan berbatu di hutan. Seseorang menggunakan jurus formasi berpindah mengubah arah tangga batu. Hal ini membuat Shang Qinghu yang berjalan di belakang tersesat, kembali ke kamar tamu selangkah lebih lambat dari Shang Qingxi yang datang sebelumnya. Pembunuhnya memanfaatkan perbedaan waktu itu, dan menukar nomor kamar 4 dan 5. Setelah kedua saudara dipisahkan pembunuh, lalu menyelinap ke kamar dan membunuh. Shang Qingxi dan dia sengaja memotong lubang di balok tersebut lalu mencoba menjebak bocah kecil itu, dan mengembalikan nomor kamar keadaan semula sebelum meninggalkannya. Namun ketika Shang Qinghu bangun ia melihat saudara terbunuh secara tiba-tiba. Setelah Lilian Huo selesai berbicara, semua orang menatap ke Gu Fengxin, karena ia satu-satunya yang ahli dalam jurus formasi berpindah. Rupanya Gu Fengxin mempunyai dendam kepada kedua saudara itu, disebabkan adiknya diperkosa dan dibunuh oleh Shang Qingxi ketika mabuk. Kebenaran akhirnya terungkap. Shang Qinghu ingin membalaskan dendam saudaranya. Ketika akan terjadi pertarungan, pemilik kediaman Wei meminta mereka mengesampingkan dendam pribadi dan membuka makam Ipin segera mungkin. Rupanya para perampok makam diracunin sewaktu perjamuan hanya Lilian Huo dan Du Bin yang lolos karena tidak meminum arak tersebut. Jadi semua perampok makam telah dikendalikan pemilik Wei. Keesokan harinya, semua orang bergegas menuju makam kelas 1 Raja Fangji. Makam itu tersembunyi di tebing. Untuk membuka pintu harus melalui celah di tengah gunung.